kita menjawab pertanyaan lah. Nak batakun masalah pembacaan talqin pakai bin kuitan bini ngaran mama minta penjelasan guru. Nah, itu boleh ada bapak itu hanya abdoliyahnya aja. Jadi lah pakai bin abah boleh, bin mama boleh, kada apa-apa itu. Cari abdolnya aja, paham lah. Kada babin kan boleh aja. Kenapa? Ada yang menggunakan mama ya kalau karena mama itu kasih sayangnya lebih besar daripada abah, kayak itu biasanya. Jadi dengan harapan Allah pun kasih sayang lawan kita lebih besar juga. Paham lah. Nah itu masalah abdoliyahnya aja. Jadi kada panjang pembahasannya tuh biasa aja itu. Nomor 2, betakun lagi guru, zakat pertanian itu dikeluarkan saat tuntung panen atau nunggu setahun dulu baru dijakati. Ini ada 2 permasalahan. Pas panen kah atau menunggu setahun? Jadi lihat situasi dulu, panennya berapa kali dalam setahun. Dan setiap panen itu sampai kada nisabnya. Kalau setiap panen sampai nisab langsung dijakati. Jadi setiap panen langsung dijakati kalau sampai nisabnya. Tapi kalau pian sekali panen tuh kada sampai nisab, tetapi pian lihati panen pian 3 kali dalam setahun, mau dikumpulkan sampai nisab nunggu setahun. Paham lah? Zakat pertanian nih. Zakat pertanian ini ada semua tanaman-tanaman yang dijakati lah. Jadi tanaman yang baras saja kalau kita di sini, tanaman yang makanan pokok di kita. Jadi kalau kita Imam Syafi'i makanan pokok yang dijakati. Kalau makanan pokok pian misalnya berdiam di daerah yang orang makanan pokoknya gumbilinya dijakati. Gumbilinya itu. Kalau yang pian di daerah pian jagung, maka jagung. Jadi makanan pokoknya itu nah. Kalau untuk pertanian, nah kita sini baras lah. Nah maka baras. Amun kayak lombok, tomat tuh kada. Itu kena hasilnya aja kena masuk ke tabungan zakat harta kena itu masuknya di situ. Kada masuk zakat pertanian. Jadi zakat pertanian ini bahuma kita bahuma padi benih. Nah, tapi pertanyaannya apakah tiap panen apabila memenuhi sampai nisab tiap panen? Tapi kalau kada memenuhi nisab, lihat keadaan dulu, lihat keadaan. Kalau pian panennya 3 kali, mau di total sampai nisab juga, berarti setahun dong tah. Nah setahun tunggu, hanya bayar, hanya berzakat. Tapi walaupun pian 5 kali dalam setahun, tapi di total kada sampai nisab juga, kada wajib berzakat juga. Nah jadi tergantung sampai kada nisabnya. Jadi secara umum bila sekali panen dan sampai nisab wajib zakat. Itu tuh pemahamannya. Cuma jangan sampai aku aja sekali panen nisab udah sampai kada berzakat. Ternyata udah setahunnya 3 kali. Di total sebenarnya sudah sampai nisab. Nah, maka wajib berzakat setahun itu. Jelas saya lah. Nah, itu. Sedangkan sampai nisabnya itu kalau nyabani 5 wasok. 5 wasok itu bahasa fikihnya, bahasa kitabnya 5 wasok. Bahasa orang Bahari. Nah, oleh para ulama diterjemahkan ke kita bakilo. Nah, menerjemahkan ke bahasa kilo ini berbeda pendapat para ulama. Ada sama. Ada yang sampai 5 wasak tuh ada yang lebih 500 kilo. Ada yang memedahkan lebih 600 kilo. Ada yang memedahkan lebih 700 kilo. Ada yang memedahkan lebih 800 kilo. Baras. Jadi kita ambil tengah-tengah aja 700 kilo. Kada betah lagi loh di tengah handaknya. Nah, jadi bila pian bahuma lalu panen, setelah padi tadi pian jadikan beras, di kilo-kilo dihitung-hitung, sekalinya jumlahnya lebih 700 kilo, maka wajib pian berzakat, mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Dilihati pulang kalau zakat pertanian nih. Waktu pian bahuman itu untuk pengairannya tadi nah dilihati.
apakah pengairannya itu pian menggunakan banyu hujan atau banyu sungai yang alami yang pian gratis kada berbayar? Bila pian menggunakan banyu hujan, banyu berian Tuhan, kada berbayar, kada perlu dana, dapat pengairannya itu nah, maka zakatnya itu 10% dari nisab yang pian tadi, hitungan tadi teh, ambil 10% zakatnya. Dari yang misalnya pian kulihan apa bahuma sekalinya kulihan 800 kilo beras, 800 kilo beras berarti kan lebih sudah 500 kilo ya. Kalau pendapat ada yang pendapat 500, ada 600, ada 700, pian 800 berarti sampai nisab narnya. Berapa pian keluarkan? Lihat pian waktu bahuma tadi, banyunya pian mengairi pahumaan tuh nah, datang di mana? Mumpian gratis karena datang dari Allah Ta'ala, hujan, banyu sungai ya lah, kada berbayar, maka 10% zakatnya. Tapi kalau pian mendapati banyu untuk menukar juga, karena di situ memang kada ada hujan, mau umpati pengairan di irigasi yang itu berbayar misalnya, maka 5% aja pian zakatnya. Nah, gitu aja. Anunya caranya tuh. Oh, bila upah mangkut banyunya memang kada berbayar, cuma upah mangkut banyu. Orang mangkutakan banyu berbayar pian. Maka mau kada diupah kada ada yang mangkutnya. Mau kada mau kan sama hitungnya kayak menukar banyu juga hitungannya itu. Maka zakatnya tadi hanya 5% dari kulihan pian yang 800 kilo tadi. Itu munnya sudah pian jadikan baras. Tapi kalau pian kulir menjadikan baras, hendak membagi padinya aja hanya, maka hitungannya bukan 700 kilo, lebih seton. 1000 kilo lebih amunnya berupa padi ya kalau. Nah karena bila sudah pian jual misalnya pulang banihnya tadi, tapi tahu sudah pian hitungannya saini pian julung duitnya aja itu beli aja nih tuh, tapi sudah pian tahu hitungannya di total sudah duitnya. Oh misalnya 10% dari hasil panenku selama sebanyak 800 kilo ini 10%-nya saini duit anunya berasnya. Lalu berasnya pian jual, ternyata duitnya saini, duitnya tuh pian julung lawan orang itu tuh boleh aja. Kalau orangnya nih tuh hendak duit, paham lah pian? Kalau orangnya itu ujarnya kayak ini nah, ujar yang tukang yang ujar yang berhak menerima zakat nih. Pian kau ini berzakat kah aja? Ya. Ulun dapat teh, ulun duitnya aja lah aja. Nah kan dapat dulu duitnya aja lah. Nah berarti boleh aja itu kita jual, kita julung duitnya. Paham lah. Tapi kalau yang menerima, ya berhak menerima zakatnya hendak baras, nah baras dijulung. Memang asalnya baras yang dijulung, kan itu zakat pertanian. Tapi boleh dianu ke duit, tergantung inya hendak napan itu nah. Nah itu. Atau julung barasnya ya bisa menjual ya lah. Nah bisa julung kayak itu. Cuma kalau kopinainya menjual murah, ada tahu di pasaran, ada tahu di anunya. Kita kan orang tuan baras tahu harga. Nah itu maksudnya, jadi kan kau menjual yang kayak pasaran. Jelas saya itulah masalah zakat pertanian nih. Yang ketiga, apa hukumnya mengambil atau memakai barang yang lain hak seorang? Apa hukumnya mengambil atau memakai barang yang lain hak seorang, tapi menurut orang lain kada berharga lagi atau sudah apkir? Bolehkah kita memakai tanpa izin nang ampunnya? Kada boleh. Biar apkir kah ngaran orang tetap kada boleh. Tapi tetap kita minta izin. Tapi pang mun seandainya kita tahu bahwa seandainya sidin kita tahu nih bahwa perhatian sidin yang ampun barang nih mengizinakan aja, kita tahu aja sudah. Nah itu kada apa-apa. Tapi itu kan sangka-sangka aja nyar. Ya kalau sangka baik pian hang kita belum tentu itu. Aku sangka baik aja sih pasti nyata mengizinakan dia. Perasaan kita nyata belum tentu juga. Jadi biar apkir apakah menurut orang tetap baik kita minta izin. Nah kayak itulah. Contohnya memetik buah nang sudah kada dipetiki orang, nah ampunnya, atau dibiarkan terbengkalai. Apa hukumnya kayak itu guru? Entah sarah orangnya, orang biarkan kayak apa kah? Nah, kada usah diambil kita, kecuali orang tuh berucap yang masalah buah ini nih. Ujar orang tadi. Nah, inilah siapa aja hendak putik-putik ya. Mun berucap kita, bagi tulisan di pohonnya. Umum halal siapa aja memetik boleh. Tapi hati-hati di penyangat di misalnya.
boleh aja kan bapak itu. Kalau apalagi sudah bocah benar kayak itu, siapa hendak ambil aja aja. Tahu kita orang pernah baca begitu, itu kan bapak itu ada masalah. Kalau urusan buah itu. Cuma secara hukum asal kayak apapun ada bermanfaatnya, tapi pun orang jangan dimanfaatkan. Nah itu tuh. Bagaimana yang keempat, bagaimana hukumnya amil menjual baras fitrah yang belum dibagi? Amil menjual baras fitrah yang belum dibagi. Nah, amil ini posisinya menerima dan menyalurkan. Lah, menerima dan menyalurkan itu juga tugas utama si amil. Bukan menjual. Itu hukum asalnya. Cuma dalam fikih itu boleh tasarruf, boleh mentasarrufkan. Boleh amil menjual baris fitrah yang belum dibagi itu dengan tujuan dua. Pertama, mencari atau mengambil ungkus hendak mengantar baris itu ke tempat yang berhak. Sampai ke sana kada ada ungkusnya, pas saya jual baris yang ada di dalam. Sebab mengantar ke tempat yang berhak itu perlu ungkus. Ungkusnya kada ada, maka baris yang banyak baris yang ada ya dijadikan sebagai ungkus transpornya. Paham lah nih, maka boleh menjual baras itu. Itu yang kedua. Yang pertama, alasan kedua boleh menjual baras lah. Nah, baras itu memang belum ada yang mustahik loh, belum dia menerima. Yang menerima ini belum tatamu. Di kampung-kampung sini kan sugihan beratan kada mustahik, ada yang mustahiknya. Ada yang mustahiknya, cuma belum datang. Lalu disimpaniakan. Disimpaniakan kalau lawasan baras itu bisa buruk. Kada luar saja kita. Memang perlu waktu lama jabang baras itu hanya buruk ya kalau. Cuma kalau lawasan lebih setahun ubah. Supaya jangan ubah jadikanlah duit. Nah, itu boleh kayak itu. Kayak cara menjadikan duit dijual. Nah, jadi ada dua alasan si amil boleh menjual baras. Selama dua alasan itu kada ada, amil menjual baras hukumnya haram. Paham lah piane? Orang yang berzakat fitrah menjulung kepada si amil baras, minta sampaikan baras ini kepada yang berhak. Paham lah? Nah, bila sudah sampai kepada yang berhak, terserah yang berhak lagi nak menjual kan jadi duit terserah terserah ini aja. Kada boleh amil bisa-bisa, bah orang tuh hendak duit ya, kita jual du baras jadi duit. Kada boleh, karena kenapa? Karena orang yang berzakat nih berzakat baras, minta sampaikan baras ini kepada yang berhak. Sampaikanlah berupa beras, karena itu amanat dari orang yang berzakat tadi. Kan tugas amil tadi menerima dan menyampaikan. Paham lah piane? Nah, itu. Tapi bolehkah menjual? Dengan dua alasan tadi boleh. Pertanyaan berikutnya, kayak apa hukumnya memakai imamah surban tapi kada berijazah dan belajar memasangnya lewat YouTube? Boleh aja kada Bapak? Mengambil kesunahannya boleh aja. Walaupun pian belajar lewat YouTube, memakai surban be imamah pas kayak guru sekumpul misalnya, boleh tapi jangan keluar rumah. Beri supan. Ya kalau beri supan di rumah pian aja seorang anak gunul-gunul kayak tangguh ya itu situ. Kayak para bola. Tapi mun keluar rumah memberi supan. Ya kalau. Tapi mau hendak keluar rumah bang, ya sunnah. Kok ada apa? Bagus lagi pian mamelakan. Tapi niatnya hati-hati ya. Kenapa niatnya? Nah, jadi ada niatnya, ada tata caranya pulang. Nah makanya kalau kita berijazah tuh biasanya dipadahin niatnya memakai ini. Ada cara-caranya. Cuma kalau pertanyaan pian boleh kada? Boleh saja. Dapat kada pahala? Insya Allah dapat pahala juga. Pahala aja insya Allah bila niat pian bujur gitu. Nah dapat pahala juga. Jadi bolehkah? Boleh. Nah. Yang kelima, assalamualaikum guru, benarkah salat kita itu benarkah salat kita ini guru harus disaksikan, diijazahkan? Kalau tidak amal kita tidak diterima Allah. Tolong penjelasannya. Bukan diijazahkan sembahyang itu, tapi dipelajari, itu hukumnya wajib. Jadi mempelajari tata cara sembahyang itu, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya hukumnya wajib. Dan yang melajari itu guru melajari hukumnya menyaksikan. Paham lah pian? Itu penjelasannya maksudnya. Jadi guru melajari, kita belajar, lalu kita paham, berarti
ada narannya ilmu. Jadi ilmu berdahulu, lalu kita paham. Ini yang dimaksudnya, mungkin itu bukan ijazah lah. Ada temang ijazah sembahyang tuh. Cuma itu maksudnya guru malajari, yang dilajari guru ini, yang guru itu dapat dari guru sidin juga, yang sesuai di kitab. Itu maksudnya. Jadi bujur aja nih, kalaunya pian sembahyang kada berguru, kada pernah belajar lawan guru, itu bisa kada sah sembahyangnya. Jangan rukunnya kata salah atau syarat sahnya kata salah, kada belajar bang. Seandainya pian kada belajar, lalu pian sembahyang mangaradau, dilihat memang sekilas bujur, ternyata dilihat memang dasar bujur juga, tapi karena kebetulan bujur, bukan karena belajar, tetap kada sah sembahyangnya. Nah jadi permasalahannya bukan beijasahan ini, kada masalahnya belajar kadakah. Nah kayak Fatihah tuh, mun kawa guru kita mendengar bacaan kita supaya sidin tahu bujur kadakah, itu maksudnya. Memastikan bacaan kuni bujur kadakah, gerakan kuni kan kayak ini bujur kadakah. Nah maka caranya dua, bisa kita melihat guru atau guru melihat kita. Itu maksudnya mengetahui bujur dengan itu. Secara bahasa sederhananya, belajarkah kita kadakah. Jadi bila sudah belajar, maka insya Allah kita paham, lalu kada salah kita menggawi. Nah itu penjelasannya. Yang keenam, guru hendak bertakun masalah KB, buku program KB. Ada yang madahi bahwa KB itu kada boleh atau haram. Ada juga yang madahi boleh, tergantung niat. Jadi kayak ini KB nih tuh, bila tujuannya hendak supaya kada kawa beranak lagi, itu yang haram. Pian tujuannya bakabe supaya tujuannya kada beranak lagi, haram hukumnya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk memperjarak kelahiran dengan alasan yang kuat, misal alasan kesehatan ibu, kesehatan anak, mudah merawat dan mendidik, itu hukumnya boleh. Tapi kalau kita untuk alasan supaya ada jarak kelahiran, berarti ada anak dulu. Imbah kawin itu hanya diberi jarak. Amun imbah kawin langsung bakabi, napa yang diberi jarak? Anaknya kadada. Paham lebih nih. Jadi kawin, bagubal hamil, anak, nah hanya diberi jarak, hanya bakabi. Amun yang hanya kawin sudah bakabi, itu sudah niatnya aja sudah ada pas lawan memberi jarak, kadada jarak. Nah, napa yang dijarak ya Allah? Paham lebih nih. Jadi anak dulu hanya diberi jarak dari anak pertama yang kedua. Tapi niatnya hati-hati, niatnya untuk kesehatan ibu, kesehatan anak, mudah memelihara, itu aja, mudah mendidik. Kalau niatnya kita bakabi, anak saikong, lalu ujar yang abah kita bakabi aja. Jadi yang umah napa garang ujar yang bini. Masalahnya aku takutan kalau hukumnya kada kawa memberi makani, nah itu haram hukumnya kalau kayak itu. Kalau niatnya kayak itu. Kalau kita bakabi niatnya kadawani, takutan kadawani memberi makan, kada sanggup memberi makan, itu hukumnya haram. Karena yang memberi makan kita ini Allah, lain abah, lain mama, secara hakikat kada boleh. Jadi bakabi hati-hati jo niatnya, jangan sampai alasannya gara-gara kalau kopina takutan kada sanggup memberi makan, itu hukumnya haram kalau niatnya kayak itu. Jadi niat yang bujur itu bakabi adalah anak dulu seikong. Lalu kita bakabi memberi jarak dari anak pertama kedua, supaya apa? Supaya mudah memelihara dari sisi kesehatan ibu dan anak, dan mudah mendidik pulang. Itu aja, pahamailah. Nomor 7, apakah kalau makmum lupa membaca Fatihah, Fatihah imam dihitung sebagai Fatihah makmum? Imam Syafi'i mazhab kita, apabila kita kada ingat membaca Fatihah, makmum nih kada ingat Fatihah, imam ruku, apakah kita mengarasi membaca Fatihah? Jangan, tetap kita 4 ruku. 4 ruku kan Bapak. Nah, karena bila sudah imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita berdiri biasa, menambah sarakaat. Kenapa? Kita tadi kada Fatihah berarti hilang sarakaat. Jadi caranya nambah sarakaat seperti dihukumi masbuk, walaupun kita muafik, walaupun kita bersamaan dengan imam kada masbuk, tetapi dihukumi kada dapat sarakaat. Itu aja. Kada ingat pulang 2 rakaat, kada ingat nambah 2 rakaat. Jadi simpel aja.
Jelas saya itulah itu caranya. Kada kawa imam menanggung sabarataan Patihan itu. Mun kita karasi batal sembahyang kita. Kayak apa menurut pian mengenai Jumat yang bertepatan 15 Ramadan tahun ini? Gencar jer orang mata puara sakoneh. Jer orang yang terjadi sesuatu jer. Bujurkah ada hadisnya guru, kayak apa menyikapinya guru, dan amaliyahnya adalah. Nah, jadi alhamdulillah ada pertanyaan inilah. Jadi insya Allah 15 Ramadan yang cagar kita hadapin ini insya Allah aman-aman aja kata Bapak. Aman aja tuh. Tapi kita disuruh bersyariat lah. Nah, jadi dihimbau tetap kita disuruh bersyariat. Seandainya ada bencana itu jar Nabi lah di hadisnya. Ini hadisnya memang ada, cuma dhaif hadisnya. Hadisnya dhaif. Nah, cuma seandainya ada, ujar Nabi yang selamat tuh man salima baitahu, orang yang berdiam di rumahnya. Nah, jadi kita bersyariat berdiam di rumah, babacaan, ba'amaliyah. Nah, apa amaliyahnya? Baca ratibul atas pagi dan sore. Nah, jadi ratib atas tuh dibaca beisukan. Kamarian juga dibaca. Istighfar dibanyaki, salawat dibanyaki, berdiam di rumah. Kecuali aja penting benernya keluar rumah dan sesuai dengan himbauan pemerintah ya Allah musim corona nih. Apa saja juga. Nah, itu. Jadi insya Allah kada apa-apa tuh. Insya Allah aman-aman aja kada apa-apa, kita bersangka baik aja dengan Allah Ta'ala ya kalau. Nah, cuma seandainya ada musibah bang, yang selamat itu jadi Nabi yang berdiam di rumah. Nih tuh. Kalau pin bertakwa ada hadisnya yang tentang isu-isu ini, ada hadisnya itu. Tapi kita kada tahu apakah Jumat ini atau Jumat apabila kita kada tahu nih tuh. Karena kita kada tahu, jangan mudah kayak piragah tahu. Jumat ini aja. Belum tentu. Ya kalau. Nah, maka itu cuma kita karena kita kada tahu, waspadalah. Jadi kita berdiam di rumah. Imbah itu pulang baba ibadah, terutama baca ratibul atas. Besokan imbah subuh baca ratibul atas, imbah asar baca ratibul atas, atau imbah maghrib banyak-banyak baca salawat. Nah, itu. Jadi seandainya terjadi musibah juga, yang berdiam di rumah yang selamat. Dan masuk logika pian. Di jalan raya orang tabrakan, kita diam di rumah, ayo. Nah, cuma insya Allah kata Bapak itulah. Nah. Yang ke-8, mau bertanya masalah utang piutang. Si A mahutangi si B. Si A mahutangi si B. Dan si A tidak mengikhlaskan karena si B tidak mau bayar hutang. Yang ulun tanyakan guru, apakah si A ini akan terhalang juga untuk masuk surga? Nyata ya terhalang. Karena berurusan dulu. Bukan karena terhalang apa-apa, berurusan. Lalu talambati. Sebab kada diterima pengaduan kecuali ada yang mengadu. Lalu berurusan, karena berurusan lalu lambat tapi dia masuk surga. Jadi mau hendak lakas ikhlaskan aja. Berapa hutangnya 750 triliun, ikhlaskan enggak apa-apa. Amun hutangnya misalnya 5.000, sedikit doang itu. Nah, nyaman aja kita mengikhlaskan ya Allah. Yang banyak tuh yang ngalih, tapi ganal jual luar biasa pahalanya pian. Mengikhlaskan yang banyak nih tuh. Nah, jadi ditagih aja begimitan. Bila kada menagih juga, kada apa-apa Nah, cuma kita hendak menyelamatkan hati kita, muga-muga kada kau ditagih juga ya kalau. Nah, diikhlaskan walaupun kita kada bapadah lawan orang ninto. Supaya kita hati tenang juga. Nah, ninto. Tim bagusnya itulah. Siapa tahu pian berkat pian mengikhlaskan tuh pian diberi Allah husnul khatimah. Ya kalau bisa apa ada duit yang ninto mun kita manukari husnul khatimah, kada ada duitnya yang sanggup menukar husnul khatimah, ada duitnya. Tapi karidhaan Allah yang membuat kita husnul khatimah. Kenapa Allah ridha? Karena kita ridha dengan segala macam ketentuannya. Nah, itu. Jadi itu penting benar kita tuh husnul ridha itu. Nah, jadi pertanyaan pian tuh apakah terhalang? Bukan karena terhalang dosa, tapi karena pian berurusan lu lambat. Yang ke-9, bagaimana cara memotivasi keluarga supaya mau menggawi salat sunnah tarawih meskipun tarawih itu salat sunnah. Nah, jadi kita yang memotivasi ini harus paham-paham juga semua yang sunnah tarawih ini tuh
Sembahyang sunat tuh ada urutan-urutannya. Yang didahulukan sembahyang sunat tuh disuruh witir berdahulu keluarga, jangan tarawih. Karena witir afdal daripada tarawih. Witir dahulu. Amun kita kada pernah menyuruh bini menggawi witir, tapi kita menyuruh sembahyang sunat tarawih, itu kada pas. Imbah tuntung tarawih, imbah tuntung witir, biasa sudah bini witir. Nah, suruh pulang sunnah qobliyah ba'diyah 5 waktu yang muakkad. Yang muakkadnya ada yang enggak muakkad. Arti muakkad tuh kayak qobliyah subuh muakkad. Imbah nintu pulang qobliyah isya. Qobliyah isya kadalah ba'diyah isya 2 rakaat tuh muakkad juga. Qobliyah ba'diyah zuhur muakkad juga, tapi yang 2 rakaat yang nanti nah muakkad. Sedangkan sebelum asar 4 rakaat atau 2 rakaat itu gayru muakkad. Yang jelas kalau kada salah itu ada 10 rakaat rawatib yang termasuk muakkad di situ. Arti muakkad itu sangat ditekankan ya kita. Nah, sisanya tuh gayru muakkad. Kayak sebelum asar baik 2 rakaat yang pertama maupun kedua rakaat sesudahnya itu gayru muakkad. Nah, dahulukan itu dulu yang muakkad-muakkadnya karena itu menyempurnakan yang wajib. Setelah itu hanya tarawih. Tarawih dengan Idul Adha, mana afdalnya? Afdal Idul Adha pulang Idul Fitri. Jadi tarawih itu dudi sebenarnya. Tapi muakkad juga. Nah, itu. Jadi mun kita hendak mendidik bini, dahulukan dulu yang patut didahulukan, itu. Yang wajib sudah. Oh, yang witir pulang. Sebab witir ini kenapa lebih abdal? Karena Nabi menggawi baik di malam Ramadan maupun di luar malam Ramadan Nabi menggawi. Sedangkan tarawih hanya di malam Ramadan. Di luar Ramadan Nabi kadang menggawi. Paham lah pian nih. Nah, itu didahulukan. Cara memotivasinya kita yang berdahulu menggawi. Kita berdahulu menggawi. Bila kita cangkal menggawi, maka insya Allah anak atau bini kita itu cukup melayani kita aja, membantu kita aja dapat juga pahalanya. Walaupun hanya kadang menggawi. Sebab kenapa? Ya kadang meragu anak lah, inilah itulah segala macamnya. Jadi kita yang ianya bila kita menggawi, anak bini kita bila memudahkan dengan gawian kita, ini dapat pahala juga. Kada mesti harus nyumpet juga, kada mesti. Oh, kita haus paham nyulahkan kopi supaya kita kenyang segala-galanya. Nah, dapat juga pahala sidin. Bila kita kayak itu kada mesti harus sama kayak kita yang menyata kita dulu. Jelas itulah. Nah, wallahu alam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.